Perubahan patofisiologis ketidakseimbangan asam basa. Ada 4 jenis ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh, antara lain. Yang pertama, asidosis respiratorik. Nah, asidosis respiratorik terjadi ketika paru-paru itu gagal membuang sisa karbon dioksida dalam tubuh yang menyebabkan darah dan cairannya menjadi terlalu asam. Gejala asidosis respiratorik meliputi kegelisahan, konfusi somnolen, tremor halus, koma, sakit kepala, dyspnea atau takipnea, papiledema, penurunan refleks dan gangguan kardiovaskular, takikardiam, hipertensi, aritmia arterial, dan ventrikuler serta hipertensi disertai vasodilatasi. Nah, jenis ketidakseimbangan asam basa ini itu dapat diakibatkan oleh deformitas dada atau cedera paru-paru kronis dan penyakit saluran napas akibat penggunaan obat penenang. Asidosis respiratorik itu dibedakan menjadi 2, yakni akut dan kronis. Pada asidosis pernapasan kronis tidak ada gejala yang menyertai. Hal ini dikarenakan darah perlahan menjadi asam dan ginjal menyesuaikan untuk mengkompensasinya, yakni dengan mengembalikan darah ke keseimbangan pH normal. Sebaliknya, asidosis respiratorik akut itu terjadi dengan tiba-tiba dan biasanya terjadi karena perburukan kondisi tubuh akibat penyakit lain. Oke, kemudian yang kedua, alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah gangguan asam basa yang ditandai PaCO2 kurang dari 33 mmHg dan pH darah lebih dari 7,45. Ketika tidak ada cukup CO2 dalam darah, tubuh menggunakan bikarbonat untuk mengkompensasi kekurangan asam pernapasan. Manifestasi klinis dari gangguan ini meliputi pernapasan cepat dan dalam, kepala terasa ringan dan pening akibat penurunan aliran darah serebral, agitasi, spasme karpopedal, twitching, dan kelemahan otot. Kowalak-Wilkschmeyer 2012 menggolongkan penyebab gangguan ini ke dalam 2 kategori. Yang pertama, pulmoner, meliputi hipoksemia berat, pneumonia, penyakit paru interstisial, penyakit paru vaskuler, dan asma akut. Yang kedua, non-pulmoner meliputi ansietas, demam atau panas, intoksikasi aspirin, asidosis metabolik, penyakit sistem saraf pusat, sepsis, gagal hati, dan kehamilan. Oke, saya lanjutkan untuk jenis yang ketiga, yakni asidosis metabolik. Nah, asidosis metabolik terjadi ketika tubuh itu memproduksi terlalu banyak asam atau ketika ginjal tidak mampu mengkompensasi kelebihan asam. Gejala asidosis metabolik bisa berupa iritabilitas dan konfusi, nausea, vomitus, diare, gangguan pernapasan, dan kelainan kardiovaskular yang disebabkan oleh hipokalemia. Nah, ada 3 jenis utama asidosis metabolik. Yang pertama adalah asidosis diabetik, disebut juga ketoasidosis diabetik. Ini merupakan penumpukan keton tubuh dan biasanya terjadi karena diabetes tipe 1 yang tidak terkontrol. Kemudian yang kedua, asidosis hiperkloremik terjadi ketika tubuh kehilangan terlalu banyak natrium bikarbonat. Seringkali terjadi setelah seseorang itu mengalami diare berat. Dan yang ketiga adalah asidosis laktik. Kondisi terlalu banyak asam laktat dalam tubuh. Kondisi ini bisa disebabkan konsumsi aspirin, etilen glikol, dan metahanol yang berlebihan. Oke, untuk jenis yang keempat adalah alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik terjadi ketika ada peningkatan kadar asam yang rendah atau bikarbonat dengan atau tanpa peningkatan kompensasi tekanan parsial karbon dioksida PCO2, sedangkan kadar pH biasanya cenderung tinggi atau hampir normal. Penyebab umum terjadinya gangguan ini adalah muntah berkepanjangan, hipovolemia, penggunaan steroid dan diuretik tertentu, dan hipokalemia. Gejala dan tanda-tanda dalam kasus yang parah termasuk sakit kepala dan letargi, gangguan GI, kulit yang hangat dan kemerahan, serta napas yang berbau amis.